Halo, perkenalkan nama saya Faisal Akram. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya buat tentang sistem upah yang ada di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Upah merupakan salah satu isu sentral dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Bagi pekerja, upah tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi juga menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, besarnya upah memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di sisi lain, bagi perusahaan, upah dipandang sebagai salah satu komponen biaya produksi yang sangat mempengaruhi daya saing perusahaan. Ketidakseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam hal pengupahan seringkali menimbulkan konflik yang baru. Pengertian sistem upah. Upah merupakan salah satu alasan terpenting bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, meskipun hal ini tidak berarti bahwa tingkat upah merupakan pendorong utama karyawan dalam menyelesaikan segala kewajibannya bagi perusahaan. Sistem upah merupakan kewajiban dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah ini merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan kesejahteraan hidup pekerja dan keluarga. Bahkan seringkali alasan utama seseorang bekerja karena upah yang ditawarkan. Sengketa antar pekerja ataupun antar pekerja dengan perusahaan terjadi karena permasalahan upah. Selanjutnya, ada hukum sistem upah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88, hak pekerja atas penghasilan yang layak. Pasal 89 mengatur upah minimum, UMP, dan UMK. Pasal 90, larangan pembayaran upah di bawah upah minimum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja. Yang pertama mengatur upah satuan hasil dan waktu serta upah minimum. Yang kedua, penetapan upah minimum setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi. Yang ketiga, PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Yang pertama, kebijakan pengupahan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara wajar. Yang kedua, mengatur upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis upah. Yang pertama, berdasarkan nilai. Upah nominal, jumlah uang yang diterima. Upah real, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan upah nominal. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Yang pertama, berupa uang, yaitu pembayaran dengan uang mata uang yang berlaku. Yang kedua, upah berupa barang, yaitu makanan, pengobatan, perumahan, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Upah harian, mingguan, bulanan, per jam, yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, berdasarkan hasil kerja. Upah satuan hasil, yaitu dihitung berdasarkan output. Yang kedua, upah satuan waktu dihitung berdasarkan waktu kerja. Yang kelima, berdasarkan sistem bagi hasil. Yang pertama, profit sharing, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada bonus atau insentif, yaitu tambahan di luar gaji pokok. Selanjutnya, ada dampak sistem upah terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sisi permintaan, yaitu kenaikan upah meningkatkan daya beli dan konsumsi, dan upah sebagai alat retribusi pendapatan. Yang kedua, ada sisi penawaran. Yang pertama, ada upah yang tidak sejalan dengan produktivitas dapat mengurangi daya saing. Dan yang kedua, keseimbangan antara upah dan produktivitas. Yang ketiga, pengaruh terhadap investasi. Yang pertama, ada upah yang stabil menarik investor. Yang kedua, ketidakpastian upah menghambat investasi. Dan yang keempat, dampak sosial. Yang pertama, sistem upah yang baik mengurangi kesenjangan pendapatan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia.
Selanjutnya ada tantangan dan peluang sistem upah di masa depan. Tantangannya yang pertama ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas. Yang kedua perubahan pola kerja akibat digitalisasi dan otomatisasi. Yang ketiga disparitas regional. Peluangnya yang pertama sistem upah sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang kedua, sistem upah berbasis produktivitas mendorong inovasi dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, sistem upah yang adil memperkuat stabilitas sosial. Selanjutnya, ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Kesimpulannya, sistem upah di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Upah bukan hanya sumber utama penghidupan bagi pekerja, tetapi juga komponen biaya produksi yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Regulasi yang menunjukkan bahwa negara berusaha memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga fleksibilitas dunia usaha. Dampak sistem upah terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat dua arah. Kenaikan upah dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan meningkatkan kualitas hidup pekerja. Tetapi jika tidak diimbangi dengan produktivitas, dapat menekan investasi dan melemahkan daya saing. Ke depan sistem upah akan menghadapi tantangan berupa kesenjangan produktivitas, digitalisasi, serta disparitas regional. Peluang besar terletak pada menjadikan sistem upah sebagai instrumen menuju pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan terciptanya stabilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan upah di masa depan harus dirancang dengan memperlihatkan inflasi, produktivitas, kemampuan perusahaan, dan kebutuhan hidup layak, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.